Ya, halo anak-anak, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah gabung di kelas fisika bersama Pak Yudi dan Pak Aris. Ya, ini Pak Aris sudah masuk. Pak Aris, selamat siang. Ya, kita masuk ke materi baru. Di sini kita akan belajar mengenai gerak vertikal. Ini materi kita, gerak lurus. Kalau yang minggu lalu kita belajar mengenai gerak lurus dalam bentuk GLB dan GLBB dalam arah mendatar. Sekarang kita dalam arah vertikal atau dalam arah naik turun. Di sini gerak vertikal kita bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama gerak jatuh bebas, kemudian gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Oke, yang pertama, anak-anak, yang pertama kita membahas mengenai gerak jatuh bebas. Nah, saya awali dengan rumus ini. Dulu kita belajar tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan dalam arah horizontal. Ada tiga rumus. Yang pertama ini VT sama dengan V0 plus A kali T, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Yang saya kotak-kotak kuning ini yaitu T, S, T kuadrat, S ini merupakan variabel yang diketahui. Jadi misalnya yang diketahui adalah waktu, kita bisa pakai rumus 1 atau rumus 3, misalnya begitu. Nah, di sini dalam hubungannya antara GLBB horizontal dan vertikal, saya sedikit merubah ini ya tampilannya. Kalau yang tadi di sini ada A, percepatan dalam arah horizontal, ada S di sini, jarak dalam arah horizontal. Di dalam gerak vertikal ada perubahan, yaitu A menjadi G, percepatan gravitasi dalam arah vertikal. Ini jadi G, G, G. Ada tiga rumus, semuanya wajib ada G-nya, yaitu percepatan gravitasi. Kemudian S, di sini ada penggantinya yaitu H, ketinggian. Jadi rumus gerak vertikal sangat mirip dengan rumus gerak pada GLBB horizontal. Cuman bedanya di sini ada pergantian yaitu G dan H. Kemudian di tengah-tengah di situ ada tanda plus minus yang saya lingkari merah ini. Nah, tanda plus minus ini menunjukkan arahnya. Jadi kalau geraknya itu vertikal ke atas, nanti tandanya ini berubah menjadi minus. Kalau geraknya vertikal ke bawah, tandanya yang digunakan adalah plus. Kenapa? Karena kalau gerak vertikal ke atas melawan arah percepatan gravitasi, jadi tandanya minus, minus, minus kalau ke atas. Nah, kalau ke bawah dia searah dengan arah percepatan gravitasi, yaitu ke bawah, maka tanda tangannya plus, 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 gitu. Nah, contoh untuk gerak jatuh bebas, di sini ada ilustrasi, ada sebuah benda, tiba-tiba dia jatuh. Tidak ada yang melemparkan ke bawah, tidak ada yang mendorong ke bawah, dia jatuh dengan sendirinya. Itu menunjukkan bahwa V awal atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Ingat, dalam penulisan seringnya V awal itu ditulis sebagai V0. Tidak ada VO ya. Kalau ada yang ngajari itu VO itu berarti salah. Kalimatnya harus ada kalimat yang menjelaskan bahwa dia adalah V0. V0 sama dengan 0. Artinya benda bergerak dipercepat ke bawah. Jadi dia semakin ke bawah semakin cepat. Ada dua hal yang penting ya. Yang pertama adalah pada gerak jatuh bebas V0-nya 0 dan dia dipercepat ke bawah. Kemudian di sini untuk rumus gerak vertikal yang kita gunakan seperti tadi ada 3, 1, 2, 3. Kita akan bahas satu persatu rumus di atas dalam peristiwa gerak jatuh bebas. Ketiganya ada plus minus di sini dan ada G, G, G. Bagaimana penggunaannya? Kita langsung masuk ke penerapan soal. Yang pertama, rumus gerak jatuh bebas yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus GT. Jatuh bebas, jatuhnya ke bawah, tanda tangannya positif karena searah dengan percepatan gravitasi. Kemudian karena V awalnya atau V0-nya sama dengan 0, coret dia karena 0, sehingga
VT sama dengan GT. Contoh soal untuk yang pertama. Sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Ini harus ada ya, tanpa kecepatan awal. Jadi V0-nya 0 dari ketinggian tertentu. Gesekan udara diabaikan dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan benda setelah bergerak 5 sekon? Di sini yang diketahui adalah 1. V0-nya 0, G-nya 10 meter per second kuadrat, dan T-nya 5. Yang ditanyakan adalah VT, kecepatan setelah T sekon. Itu berapa kecepatannya? Kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu VT sama dengan GT. 10 kali 5 sama dengan 50 meter per second. Itu untuk kecepatan setelah bergerak 5 sekon. Soal yang berikutnya, kita masuk ke paparan rumus yang kedua. Di sini kita menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Sekali lagi tandanya positif, ada G, ada H. Nah, karena V awalnya dia sama dengan 0, V0-nya kita coret, yang tersisa adalah VT kuadrat sama dengan 2GH. Kedua ruas diakar, supaya kuadratnya hilang. Dia diakar semuanya, sehingga rumusnya berubah menjadi seperti ini, yaitu VT sama dengan akar 2GH. Kemudian rumus itu kita terapkan dalam contoh soal berikut. Sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 20 meter diukur dari permukaan tanah. Jika gesekan udara diabaikan dan G10, berapa kecepatan benda sesaat sebelum menembus tanah? Ya, diketahui V0-nya 0, ketinggian 20 meter, G-nya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah VT-nya berapa? Jawab, kita menggunakan rumus yang tadi, VT sama dengan akar 2GH. 2 kali 10 kali 20. Akar 400 sama dengan 20 meter per second. 20 meter per second untuk VT-nya. Jadi kecepatan benda sesaat sebelum menembus tanah sebesar 20 meter per detik. Ya, itu soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Karena V0-nya 0, maka V0 kali T sama dengan 0 ya, dicoret semuanya. Kemudian yang tersisa di sini adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Rumus ini yang kita masukkan ke dalam contoh soal ketiga. Sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 20 meter diukur dari permukaan tanah. Jika gesekan dengan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapa waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah? Yang ditanyakan sekarang waktunya. Waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah. Diketahui V0-nya 0, hanya 20 meter, G-nya 10 meter per second kuadrat. Kemudian ditanyakan T, time-nya berapa? Kita masukkan rumus yang ketiga. H sama dengan setengah GT kuadrat, hanya 20 sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan 20, yaitu sama dengan 10 dikalikan T kuadrat. Setelah diakar, T-nya ketemu akar 2 sekon. Bagian ini selesai. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Di bagian gerak vertikal yang kedua, kita masuk, karena yang gerak jatuh bebas sudah kita bahas barusan, kita masuk gerak vertikal ke atas. Di video dibagi menjadi 3. Jadi gerak vertikal ini dibagi menjadi 3 video. Yang pertama gerak jatuh bebas sendiri, gerak vertikal ke atas sendiri, dan gerak vertikal ke bawah sendiri, masing-masing 1 video. Oke, kita masuk ke bagian jenis yang kedua, yaitu gerak vertikal ke atas. Rumus yang digunakan masih sama dengan rumus yang GLBB. Mirip sekali. Tadi di gerak jatuh bebas juga sudah diuraikan. Rumusnya hanya ada penggantian G dan H. Tetapi tanda tengahnya ini sekarang berubah menjadi minus. Minus semuanya. Kenapa minus? Di sini keterangannya, tanda negatif berarti arah gerak benda yaitu ke atas melawan arah percepatan gravitasi. Jadi nanti tandanya semua di tengah-tengah sini min.
Langsung ke penerapan, masuk ke contoh soal yang pertama. Soal nomor 1. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Jika gesekan dengan udara diabaikan dan G-nya 10 meter per second kuadrat, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum? Nah, sekarang di bagian gerak vertikal ke atas kita akan bertemu dengan variabel yang baru yang harus dipahami bahwa ini ada syarat yang harus terpenuhi ketika muncul kondisi tinggi maksimum. Oke, sebelum masuk ke situ kita masukkan dulu diketahuinya, V0-nya 20 meter per second, G-nya 10 meter per second kuadrat. Ya, anak-anak perhatikan untuk gerak vertikal ke atas ini kecepatan awalnya harus ada ya. Nih, V0-nya harus ada. Karena kalau V0-nya tidak ada atau V0-nya sama dengan 0, bendanya nggak akan naik. Jadi kalau kita mau menaikkan benda vertikal ke atas harus didorong dulu, diberi kecepatan awal tangan kita atau ada sesuatu yang mendorong dia untuk memberikan V0. Jadi V0-nya wajib ada, tidak boleh 0. Jadi di sini diberikan V0-nya 20 misalnya. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai Hmax? Ya, itu yang ditanyakan. T saat Hmax itu berapa? Kita masukkan di sini syarat yang wajib ada. Hmax atau titik tertinggi itu bisa tercapai jika Vt sama dengan 0. Jadi ketika dilemparkan ke atas, kecepatan mula-mula 20, semakin ke atas semakin kecil. Kenapa? Karena berlawanan dengan tarikan gravitasi. Percepatan gravitasinya dia ngajak ke bawah, tetapi bendanya naik terus ke atas. Sehingga gara-gara dia melawan gravitasi, maka semakin ke atas diperlambat dia. Dia diperlambat. Sehingga satu saat di titik tertinggi, kecepatan akhirnya sama dengan 0. Dia berhenti sejenak di Vt sama dengan 0 ini. Nah, di titik itulah ketika dia berhenti sebentar, itu Hmax tercapai. Setelah mencapai Hmax, dia balik turun lagi ke bawah. Nah, nanti kita akan belajar tentang yang kombinasi naik dan turun. Sekarang kita naik dulu. Untuk peristiwa ini, kita gunakan rumus nomor 1. Vt sama dengan V0 min Gt. Syarat yang harus terpenuhi adalah ini wajib ya. Vt-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 20 dikurangi 10 kali T. Bahwa T-nya ketemu 2 sekon. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Wajib ada. Jika gesekan dengan udara diabaikan dan G10 berapa tinggi maksimumnya? Nah, sekarang yang ditanyakan gantian tinggi maksimumnya yang ditanyakan. Diketahui V0-nya 20, G-nya 10. Ditanya Hmax, tinggi maksimum. Ingat ya tadi, benda mencapai tinggi maksimum syaratnya adalah Vt-nya 0. Kecepatan di titik itu sama dengan 0. Itulah saat dia mencapai tinggi maksimum. Itu wajib ada. Masuk ke pembahasan, jawab. Lagi dituliskan penegasan di sini, Hmax tercapai jika Vt-nya sama dengan 0. Kita menggunakan rumus yang kedua. Kenapa? Karena tidak ada waktu di sini ya. Dari soal ini tidak diketahui waktunya, yang diketahui yang V0 saja dan G. Kita masukkan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G Hmax. Vt-nya 0. 0 sama dengan 20 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali Hmax. Kalau dihitung ketemunya Hmax sama dengan 20 meter. Di titik itulah terpenuhi kondisi Vt-nya 0. Ya, soal ketiga. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Jika gesekan dengan udara diabaikan, G-nya 10, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum? Mencapai ketinggian 15 meter. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian 15 meter? Ya, anak-anak, ini sudah masuk ke soal kombinasi, yaitu gerak naik vertikal ke atas dan gerak turun vertikal ke bawah.
Jadi kalau kita melemparkan benda, misal melemparkan bola vertikal ke atas untuk kita tangkap lagi, artinya bola yang lepas dari tangan kita itu naik kemudian kita tangkap lagi. Pada saat dia gerak naik dan gerak turun, pasti melewati titik ketinggian yang sama sebanyak 2 kali, kecuali hamaks ya, hanya 1 kali. Jadi ketika dia naik melewati titik tertentu dan ketika dia turun melewati titik itu juga sebanyak 2 kali. Nah, maka di sini nanti ketika ditanyakan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi 15 meter, itu jawabannya ada 2 macam waktu. Sebelum mengerjakan, kita harus tahu dulu tinggi 15 meter itu merupakan hamaks atau bukan. Maka kita harus cari dulu hamaksnya berapa. Itu hamaksnya dulu. Lalu kita masukkan, ini soalnya sama dengan soal nomor 2, ketemunya hamaks sama dengan 20 meter. Kalau 15 meter ini ternyata ketika kita hitung hamaksnya 20 meter, pasti yang 15 meter ada di bawahnya maksimum. Maka kita bisa berikan ilustrasi ketika benda ditembakkan ke atas, dia naik mencapai hamaks di titik ini 20 meter. Kemudian setelah itu dia turun. Nah, ketika dia naik, dia akan melewati H sama dengan 15 meter itu. Jadi 15 meternya di sini, hamaksnya di situ. Dia ketika naik lewat di 15 meter. Dan ketika dia turun, dia juga melewati titik ini di titik ketinggian 15 meter. Naik lewat, turun lewat. Berarti ada 2 jawaban untuk waktunya nanti. Oke, kalau kita kerjakan, di sini nanti ada 2 nilai waktu, yaitu saat naik dan saat turun. Kita menggunakan rumus nomor 3. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan untuk ketinggiannya H sama dengan 15, kemudian 20 kali T min 5T kuadrat. Kalau kita jadikan persamaan kuadrat seperti itu, T kuadrat min 4T plus 3 sama dengan 0. Setelah kita faktorkan, ketemunya T min 1, T min 3. Artinya T di sini bernilai 1 detik, atau T yang kedua bernilai 3 detik. Itu artinya T naik di detik pertama, tembakan ke atas, di situ 1 detik dia gunakan untuk naik. Kemudian dia naik sampai max dan dia turun lagi di detik ketiga. Dia mencapai ketinggian 15 meter untuk yang kedua kalinya. Itu ya, berarti ada 2 jawaban, T naik dan T turun. Gerak vertikal yang ketiga. Jatuh bebas sudah, vertikal ke atas sudah, sekarang gantian yang gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah. Oke, perbedaan antara gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah adalah pada bagian kecepatan awal atau V0. Kalau gerak jatuh bebas, itu V0-nya sama dengan 0. Kalau gerak vertikal ke bawah, V0-nya ada. Atau artinya tidak sama dengan 0. Gerak vertikal ke bawah itu V0-nya lebih besar dari 0. Dilemparkan ya berarti ya. Kalau yang gerak jatuh bebas jatuh dengan sendirinya. Kalau yang gerak vertikal ke bawah itu dilemparkan dengan kecepatan awal. Kemudian rumusnya ada perubahan. Kalau yang tadi ke atas, gerak vertikal ke atas tandanya negatif, sekarang gerak vertikal ke bawah tandanya positif. Semuanya diganti positif. Tanda positif berarti arah gerak benda ke bawah itu searah dengan arah percepatan gravitasi. Karena rumusnya sama, langsung penerapan ke contoh soal. Nomor 1. Sebuah benda dijatuhkan dengan kecepatan awal 15 meter per second. Nah ini, kalau yang tadi V0-nya 0, sekarang V0-nya 15 meter per second. Dari ketinggian tertentu.
Jika gesekan dan udara diabaikan dan G-nya 10, berapa kecepatan benda setelah bergerak 5 sekon? Setelah benda bergerak 5 detik, kecepatannya berapa? Diketahui V0-nya 15, G-nya 10, T-nya 5 second. Kemudian ditanyakan VT-nya. Setelah bergerak 5 detik itu VT-nya berapa? Kita masukkan VT sama dengan V0 plus. Gitu ya, hati-hati. Ini tandanya plus sekarang. 15 ditambah 10 kali 5. Dengan 65 meter per second. Itu VT setelah dia bergerak 5 sekon. Langsung ke soal nomor 2. Sebuah benda dijatuhkan dengan kecepatan awal 15 meter per second dari ketinggian 20 meter di bawah dari permukaan tanah. Jika gesekan dan udara diabaikan dan G di tempat itu adalah 10, berapa kecepatan benda saat sebelum menembus tanah? Kalau kita masukkan diketahuinya, V0-nya 15 hanya 20 meter, G-nya 10 meter per second kuadrat sama tadi. Kemudian ditanyakan VT, kecepatan benda sesaat sebelum menembus tanah. Kita masukkan di bagian ini menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. 15 kuadrat yaitu 225 ditambah 2 kali 10 kali 20. Hati-hati, ini harus di akar ya. Jadi semula VT-nya masih kuadrat, ini VT sama dengan akar dari jawabannya tadi. Ketemu VT sama dengan 25 meter per second. Kemudian soal ketiga. Sebuah benda dijatuhkan dengan kecepatan awal 15 meter per second dari ketinggian 200 meter. Ini beda ya, ketinggiannya tadi 20, sekarang 200. Diukur dari permukaan tanah. Jika gesekan dengan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapa waktu yang diperlukan benda untuk sampai di tanah? Sekarang yang ditanyakan adalah waktunya. Waktunya berapa? Diketahui V015 H 200 meter, G-nya 10. Yang ditanyakan waktunya berapa? Kita menggunakan yang ini, H sama dengan V0 kali T plus setengah G T kuadrat. 200 sama dengan 15, V0 15 ini ya, dikalikan T plus setengah G T kuadrat. Setengah dikalikan 10 dikalikan T kuadrat. Ya, kita selesai. Ketemu lagi di hari Kamis. Selamat siang, terima kasih, Tuhan berkati. Boleh keluar dari stream. Terima kasih anak-anak.